Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Untuk praktikum kimia medisinal, kita akan melakukan pembahasan analisis HKSA model LEFR Hans ya. HKSA ini kepanjangan dari hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas ya. Ini sangat penting dalam kimia ilmu medisinal. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya QSAT itu ya. Oke, di sini kita untuk model Hans ini model yang sederhana, yaitu Y sama dengan AX plus BX plus CX dan lain-lain ya, itu parameternya. Oke, di mana itu ada yang mewakili parameter hidrofobik, elektronik maupun sterik ya. Sterik contohnya MR, kemudian apa namanya refraktif molar, kalau elektronik itu seperti apa, pKa, kemudian juga elumu, ehumu ya, seperti waktu teorinya. Kemudian kalau parameter hidrofob itu bisa adalah apa, log P ya, C log P dan lain-lainnya, itu adalah hidrofobik ya. Kita akan melihat bagaimana. Saya contohkan beberapa jurnal. Yang pertama, jurnal Prof. Suharjono. Ya, ini adalah beliau mensintesis 10 senyawa, kemudian dilakukan uji aktivitas, didapatkan nilai IC 50, kemudian log 1 per IC 50 atau biasanya ya apa namanya PIC ya, karena min log ya, ini sama dengan min log. Dapatkan sekian ya. Nanti ini adalah parameter senyawa ini memiliki parameter apa nama hidrofobik C log P-nya sekian, C log P kuadrat sekian, P kuadrat sekian. Kemudian elektronik RS relay score dari proses dockingan ya. Kemudian ini adalah parameter sigma, kemudian ini adalah parameter sterik CMR ES ya. Ini nanti dibuat suatu persamaan ya, menggunakan bantuan SPSS. Kemudian dari persamaan-persamaan ini kita menggunakan MRR ya, multilinear regression analysis ya. Ini di mana persamaan yang terbaik? Persamaan yang terbaik itu harga R, F sama sigma sama S harus memenuhi persyaratan. Ya, untuk R-nya biasanya harus yang paling mendekati 1 atau 0,99 dan lain-lainnya. F-nya juga ini juga tergantung dari jumlah N-nya secara statistik. Oke, dari persamaan ini yang terbaik adalah ini ya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya struktur senyawa ini untuk aktivitas sitotoksik yang paling mempengaruhi adalah sigma ya, ini sigma ini adalah elektronik, ES adalah sterik ya, seperti itu. Oke, itu adalah fungsi dari HKSA. Contoh lagi jurnal Hanadu Hadanu ya, ini membuat suatu persamaan ya, persamaan terbaiknya log IC sekian ya. Ini nanti kita tahu deskriptor elumu, ehumu ya, energi highest-nya seperti apa, energi lowest-nya seperti apa, kita akan bisa mencarinya ya. Nah, di sini adalah IC 50, kita log IC 50, min log boleh atau log IC 50 juga boleh. Ini nanti akan ketahuan bahwasanya 0,7 semakin negatif berarti semakin poten, seperti itu. Jadi dari persamaan ini kita nanti mencari deskriptor ini bisa menggunakan berbagai software ya. Nanti salah satunya saya contohkan menggunakan ChemDraw ya. Ini juga ya, nanti persamaan yang terbentuk ini artinya apa, semakin negatif maka log IC 50 kan semakin negatif semakin kuat. Jadi parameter yang mendukung aktivitas, meningkatkan aktivitas adalah Q sama C7 sama negatif E-HOMO sama E-LUMO ya. Untuk log P-nya akan mengurangi. Nah, seperti itu. Dari persamaan itu kita akan bisa membuat persamaan regresi yang persamaan tadi. Kita bandingkan log IC eksperimental sama log IC
predicted-nya seperti apa. Nanti kita membuat prediksi senyawa baru yang hasilnya harus lebih bawah dari sini ya. Ini nanti semakin predicted.ic lebih negatifnya semakin tinggi, maka semakin potensial memiliki aktivitas, maka kita akan mensintesisnya ya. Ini adalah 55 dan lain-lainnya ya. Seperti itu. Ini juga sama. Intinya apa? Cari dulu deskriptor. Deskriptor itu kalau di HKSA model Hans yaitu parameter elektronik, sterik maupun hidrofobiknya ya. Ini juga jurnal yang lain kita bisa lihat seperti apa ya. Oke, atau nilai-nilai validasinya. Ya, di sini saya langsung fokus pada pencarian deskriptor terlebih dahulu sebelum masuk materi HKSA, karena materi HKSA nanti akan kita belajar Pearson correlation dan juga kita akan belajar ini parameter-parameter yang akan bisa digunakan membuat suatu persamaan kimianya, linearitasnya seperti apa. Oke. Jadi kita biasanya menggunakan ChemDraw. Nah, di ChemDraw ini, ya sebelum saya tampilkan ini senyawa yang kita buat, kita langsung view ya chemical properties. Nah, di sini ada boiling point lain-lainnya. Nah, ini yang bisa kita pakai log P, MR, ini adalah refaktisi molar ya. Kemudian TPSA sebagai elektronik ya, total polarity surface area, C log P, CNMR, log S, pKa, biasanya juga diketahui pKa-nya berapa ya. Seperti itu. Ini bisa kita catat dalam tabel-tabel untuk digunakan deskriptornya. Kemudian kita juga bisa menggunakan apa namanya 3D untuk ChemDraw untuk mengetahui totalnya, humo, lumunya ya. Sebentar, saya buka dulu aplikasinya. ChemDraw, Cambridge, 3D. Oke. Selain menggunakan ChemDraw, sebenarnya bisa menggunakan aplikasi ya seperti PKCSM, kemudian SysPrediction, SysAtme, karena ada chemical properties-nya di mana akan menunjukkan berapa TPSA-nya, berapa MR-nya, dan lainnya. Tapi kalau saya cukup menggunakan ChemDraw itu sudah sangat lengkap ya. Oke. Kita masukkan dari senyawa yang kita gambar tadi, kita copy paste dalam bentuk 3 dimensinya. Copy paste dalam bentuk 3 dimensinya. Oke, kemudian kita lakukan calculation ya. Oke, calculation ini ya, MMFF94 ini sebagai energi totalnya. Nanti kita akan lihat, kita running. Oke, energi totalnya adalah 41,0475. Kita bisa mencatatnya ya. Oke, selain energi total ini, parameter docking yang kemarin juga bisa ya. Nilai Moltke score, rank score. Kemudian untuk mengetahui HOMO, LUMO, kita bisa melakukan ini ya, apa namanya, melihat totalnya ya. Bentar, masih dalam proses.
tadi surface-nya kita buat demikian, maka kita bisa lihat klik ya eh, orbital. Orbital ini Elumo Ehumo ya. Dalam bentuk yang mana yang kita catat ya, kita bisa lihat di sini LUMO dan HOMO-nya berapa EF ya, elektron volt ya. Biasanya kita cukup mencatat yang dalam posisi uh, stabil, yaitu LUMO-nya adalah negatif 4,47 ini, dan kalau LUMO-nya adalah ini tadi. Ya, seperti itu. Nah, ini maksudnya kalau kita klik akan berbeda ya. Kalau misalnya untuk LUMO pada kondisi yang sangat besar, ini nanti kelihatan elektronnya seperti apa. Biasanya kita hanya mencatat eh, yang tadi, hanya apa namanya, yang berperan. Ya, ya. Ini adalah molekula orbitalnya dalam kondisi elektronnya selang-seling seperti ini ya. Nah, kita bisa melihat di sini surface-nya yaitu eHOMO eLUMO pada kondisi ini akan berbeda. Akan seperti ini. Biasanya dalam kondisi normal, maka elektron ya akan pada kondisi HOMO atau kondisi LUMO. Ya, kalau LUMO seperti ini, the lowest energy. Kalau HOMO akan seperti ini. Oke, ini adalah apa namanya prinsip dari perhitungan LUMO dan EHOMO berdasarkan suatu elektron energi charge elektronnya ya. Oke, itu bisa dimasukkan ya parameter-parameter tersebut dalam persamaan HKSA. Oke, demikian mungkin pertemuan kali ini untuk menumbuhkan apa namanya parameter-parameter. Jadi kita lihat di modul ini ya, ya ini adalah senyawa yang akan kita buat HKSA-nya. Ya atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ini adalah sebagai log range, saya jadikan sebagai parameter Y. Ya, ini sebagai aktivitasnya, di mana kalau ini adalah parameter-parameternya TPSA menggunakan jmeter. Kita buat seperti ini. Nanti kita selanjutnya akan membuat matrix correlation yang menghubungkan log Y dengan berbagai deskriptor menggunakan SPSS. Mungkin pertemuan hari ini cukup tadi melihat beberapa deskriptor, yaitu ada pKa, log P, kemudian log S, C log P, kemudian mencari juga eHOMO, eLUMO, eTotal, dan berbagai deskriptor lainnya yang bisa digunakan untuk persamaan HKSA. Untuk proses pendokingan, saya akan ajarkan pada pertemuan berikutnya, yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Kita akan belajar mengenai Person Correlation Matrix dan juga membuat suatu persamaan HKSK-nya. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.